Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Assisi Apeon, edisi hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, dalam masa biasa yang ke-23. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Bijaksana, Engkau menuntun kami dengan sabda-Mu. Semoga kami senantiasa hidup rendah hati untuk melayani sesama seturut teladan Kristus. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Lukas pasal 13 ayat 22 sampai 30. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus berkeliling dari kota ke kota dan dari desa ke desa sambil mengajar. Maka bertanyalah orang kepadanya, "Tuhan, sedikit sajakah orang yang diselamatkan?" Jawab Yesus kepada orang-orang di situ, "Berusahalah masuk melalui pintu yang sempit itu. Sebab aku berkata kepadamu, banyak orang akan berusaha untuk masuk, tetapi tidak akan dapat. Jika tuan rumah telah bangkit dan menutup pintu, kalian akan berdiri di luar dan mengetok-ngetok pintu sambil berkata, 'Tuan, bukakan pintu bagi kami.' Tetapi dia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang.' Maka kalian akan berkata, 'Kami telah makan dan minum di hadapanmu, dan engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami.' Tetapi ia akan berkata, 'Aku tidak tahu dari mana kalian datang. Enyalah dari hadapanku, hai kalian semua yang melakukan kejahatan.' Di sanalah akan terdapat ratap dan kerta gigi. Apabila kalian melihat Abraham dan Ishak dan Yakub dan semua nabi ada di dalam kerajaan Allah, tetapi kalian sendiri dicampakkan keluar. Dan orang akan datang dari timur dan barat, dari utara dan selatan, dan mereka akan duduk makan di dalam kerajaan Allah. Ingatlah, ada orang yang terakhir yang menjadi terdahulu, dan ada orang terdahulu yang akan menjadi yang terakhir." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, melalui bacaan Injil yang baru saja kita dengar bersama, kita mendengar bahwa Tuhan menggambarkan keselamatan itu lewat sebuah contoh atau perumpamaan pintu yang sempit dan pada suatu ketika ditutup oleh tuannya. Keselamatan membutuhkan usaha, kalau perlu berdesak-desakan sampai orang sulit untuk masuk. Keselamatan tidak didapatkan dengan santai
atau nanti saja. Banyak orang Kristen merasa sudah dipulihkan dan cukup hanya dengan datang ke gereja untuk dibaptis, terima sakramen pada waktunya, dan itu sudah cukup. Ini orang Kristen biasa saja. Bagi kita, tidak cukup menjadi orang Kristen biasa saja. Merasa aman, merasa cukup. Setiap orang Kristen dipanggil untuk menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti Kristus berarti tinggal bersama Kristus, masuk ke dalam Kristus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, hal kedua yang digambarkan oleh Tuhan mengenai keselamatan adalah tidak ada pilihan bagi siapapun yang datang terlambat. Bahkan bagi orang yang merasa mengenal dan telah berbuat banyak bagi Tuhan. Kami telah makan dan minum di hadapan-Mu, dan Engkau telah mengajar di jalan-jalan kota kami. Mereka menyia-nyiakan kesempatan untuk masuk dan tampaknya memilih menjadi penonton atau penggembira. Ini disebut sebagai para penggembira iman yang hanya senang mendengar dan berkumpul, mencari penghiburan rohani, lalu balik kepada hidupnya sendiri. Kita perlu ingat bahwa waktu hidup kita terbatas untuk masuk ke dalam hidup Yesus dan tinggal bersama Dia. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, menjadi orang Kristen tidak cukup hanya dengan kata-kata, tetapi harus sungguh dinyatakan dalam hidup yang konkret. Maka percaya saja kepada Yesus tidak cukup, tetapi iman kepada Yesus itu harus sungguh dinyatakan dalam kehidupan yang konkret. Bukan setiap orang yang berseru-seru Tuhan, Tuhan itu yang akan masuk kerajaan surga, tetapi mereka yang masuk kerajaan surga adalah mereka yang melakukan kehendak Bapa-Ku. Dan apa kehendak Bapa? Kehendak Bapa adalah sungguh hidup sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Percaya Yesus, ya percaya Yesus, tapi tukang mabuk. Ini bukan kategori orang yang percaya kepada Yesus. Percaya Yesus, ya percaya Yesus, tapi suka main judi, pasang togel. Ini bukan cerminan hidup sebagai murid Yesus. Percaya Yesus, ya percaya Yesus, tapi suka menjelek-jelekan orang, suka bergosip, korupsi, dan lain-lain. Ini bukan cerminan murid seorang Yesus. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, Rasul Yakobus berkata, tunjukkanlah kepada aku imanmu tanpa perbuatan, dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dengan perbuatan. Iman tanpa perbuatan adalah iman yang mati. Maka para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mari kita berlangkah bersama bergandengan tangan, terus mengembangkan benih-benih kerajaan Allah dalam seluruh kehidupan kita. Semoga pada akhirnya setelah perjuangan selesai di dunia ini, pintu kerajaan surga boleh terbuka lebar-lebar untuk kita. Dan dari dalam kerajaan Allah itu terdengar suara, hai hambaku yang setia, engkau telah setia dalam perkara-perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab dalam perkara-perkara yang besar. Masuklah dan nikmatilah kebahagiaan bersama Tuhanmu. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.